Yang nggak sabar dengar beliau teriak takbir, takbir, salli ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tanpa berpanjang kata, marilah sama-sama kita dengarkan penjabaran nasihat mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam hinggap di batu pualam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Betul. Mudah-mudahan semuanya puasanya sampai sahur besok. Nggak ada puasa malam. Kita dianjurkan untuk berbuka. Semua yang hadir ini insya Allah ahlus sunnati wal jamaah. Semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa nanti ketika dia bangkit dari kubur seperti kerasukan setan. Pernah ngelihat orang kesambat? Pernah ngelihat orang diruqyah kerasukan setan? Begitulah orang yang bangkit dari kubur ketika mereka makan riba. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari riba. Orang yang makan riba, uangnya dibelikan ke nasi, nasinya disuap dengan nama Allah. Nasi satu piring berubah menjadi setetes darah, darahnya masuk ke jantung, naik ke otak, otaknya jadi kotor, jadi hitam, jadi jahat, karena darah dari jantungnya naik ke otak. Kita semua hafal ayatnya, nasiyatin, kadzibatin, khati'ah. Nasihatin, ubun-ubun bagian depan, otak bagian depan, otak depan, otak kanan, otak kiri, otak belakang. Yang nggak ada otak, makan otak-otak. Otak bagian depan yang memerintahkan mata melihat yang haram, memerintahkan lidah membicarakan yang haram, memerintahkan kaki melangkah ke tempat haram. Kenapa kaki, mata, tangan melakukan haram? Karena otak memerintahkan. Kenapa otak memerintahkan haram? Gara-gara makan riba. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka jahanam. Pagi dia katakan 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan kita selamat dari api neraka. Tapi ternyata makanannya riba.
daging badannya dari riba, maka dia menjadi santapan api. Kok api unggun? Api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Allah, berikanlah kami anak yang soleh dan solehah, amin. Mudah-mudahan yang belum berjodoh, berikan jodoh yang baik-baik, amin. Doanya tidak diterima Allah. Kenapa tidak diterima? Mat'amuhu haram, makanannya haram, riba. Dibelikan ke minuman, masrabuhu haram, minumannya haram. Kenapa haram? Riba. Dibelikan ke pakaian, malbasuhu haram, pakaiannya haram. Karena riba. Lalu anak-anak muda yang mendengar ceramah ini akhirnya resign dari bank konvensional. Allahu Akbar. Terus makan apa? Kerja di mana? Selama ini dia dapat gaji bulanan. Tapi anak muda yang luar biasa ini tidak mati langkah, tidak mati pikir, tidak mati otak. Mereka membuka usaha. Inilah dia Qori Apparel. Jelas? Selama ini kita cuma taunya Qori-Qoriah. Ini Qori Apparel. Ustadz kok tahu? Saya kan ngobrol dulu di belakang. Ini anak-anak muda yang luar biasa. Jadi kalau ada orang nanya, Ustadz kok kelihatan muda sekarang? Karena saya pakai baju Qori Apparel. Belanjalah ke tempat saudaramu yang kira-kira kalau kau beli produknya, dia akan membantu pondok pesantren. Setuju? Gerakan belanja ke warung tetangga. Jangan belanja kepada orang cari kaya, tapi belanjalah kepada tetangga yang cari makan. Sehingga mereka selamat dari riba, resign dari konvensional, beralih ke bank syariah. Siap? Setuju? Besok langsung tarik semua uangnya, pindah ke bank syariah. Siap? Gak sama suaranya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini singkat, hidup ini tidak lama. Orang kaya, orang miskin lebih cepat. Maka inilah anak-anak muda yang luar biasa, yang gagah perkasa. Mereka tidak mau bertahan di tempat riba. Setelah 5 tahun berjalan, apakah anak muda ini mati? Hidup. Siapa yang menguatkan semangat mereka? Yang menguatkan mereka bukan Abdul Somad. Yang menguatkan mereka adalah Al-Habib Zainal bin Saleh Al-Attas. Mudah-mudahan Habib Zainal panjang umur, sehat badan. Habib Zainal lah yang memotivasi mereka, mendoakan mereka, membukakan rezeki, memintakan munajat kepada Allah, membacakan maulid, membimbing. Akhirnya usaha mereka besar. Kita doakan usaha bisnis Qori Apparel go internasional. Karena usaha mereka ini membantu dakwah, membantu pesantren. Mereka membuka Darul Qari. Ustadz kok tahu? Saya dari sana, Beb. Saya udah ngeliat ini namanya Darul Qari. Ini tempat anak baca Quran. Ada papan tulis 2. Ini Pak Ustadz tempat mereka belajar. Oh, mereka belajar di sini? Iya. Kok tempat belajar ada tempat tidurnya? Untuk Ustadz istirahat. Ini bukan cuman cerita, tapi fakta. Saya sudah melihatnya. Saudaraku dari Sabang sampai Papua yang masih berkecimpung dengan riba, takut resign, takut keluar, datang ke Bekasi. Bekasi ini saya pernah juga ngomong gitu, datang setelah selesai, mohon maaf Pak Ustadz, tadi Ustadz salah ngomong. Datang studi banding ke Qori Apparel, belajar ke mereka. Mereka anak muda, buka usaha, bisnis, tetap menikah, tetap punya istri, malah yang masih berkecimpung dengan riba masih jomblo. Ribanya dapat haram, jomblonya nggak selesai-selesai. Yang keluar dari riba, makanannya halal, bisnisnya lancar,
malam ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul semuanya seperti sedang wukuf di padang Arafah. Ini tenda-tenda di Mina semuanya. Besok pagi kita melontar jumroh insyaallah. Semua yang hadir ini ya Allah bukakanlah pintu rezeki supaya bisa berhaji ke Baitullah. Saya nggak tahu di Bekasi berapa lama, yang jelas di Riau, Sumatera itu kalau store 2023 berangkatnya 2053. Jadi bagi saya yang baru umur 25 tahun ini, kalau nyetor sekarang berarti sekitar umur 55 lah baru berangkat. Pas saya bilang 25 semuanya setuju, alhamdulillah. Ya Allah, inilah umat Nabi Muhammad SAW. Nggak ketahuan ujungnya sampai di mana. Ini nggak jelas orang apa pohon kayu. Yang punya handphone tolong hidupkan senternya. Ada? Yang nggak ada senternya simpan aja. Nah, hidupkan senternya, naikkan ke atas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi. Matikan senternya, flashnya, udah cukup untuk TikTok. Apa ini Ustaz Somad? Solawat kok untuk TikTok? Bersolawat niatnya itu lillahi ta'ala. Tapi solawat malam ini dengan cahaya yang gemerlap. Malam ini di Bekasi tak ada bintang sama sekali. Kenapa? Karena semua bintang sedang turun di Kari Aparel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz bertakbir? Setan mulai datang. Kalau datang setan cepat bertakbir. Ini malam ini panitianya luar biasa, betul? Apa luar biasanya? Mereka mempersiapkan ini 6 bulan yang lalu. Wah, nggak mungkin 2 minggu bunga mawar bisa tumbuh seindah ini. Ini berapa hari dia nyiramnya ini semua. Betul, Bu? Betul kata Ibu. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi sehingga acara ini terwujud dibalas Allah segala kebaikannya. Dipanjangkan Allah umurnya, diberkahi rezekinya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, usahanya lantabur, tidak akan pernah rugi insyaallah. Inilah anak-anak muda yang luar biasa. Mengapa mereka selamat dari fitnah akhir zaman? Ketika ada anak muda yang sibuk dengan narkoba, anak muda yang sibuk dengan zina, anak muda yang sibuk dengan ganja, anak sibuk dengan pinjol, anak muda yang sibuk dengan online, anak muda yang sibuk dengan maksiat dan dosa. Tapi di sini anak muda ini kalau dilihat anak muda semua. Orang tuanya mana? Kenapa anak muda semua? Jadi kalau ada yang mengatakan di akhir zaman ini fitnah luar biasa Pak Ustadz, kenapa saya hidup di sekarang? Kenapa saya hidup banyak fitnah? Kenapa saya hidup di akhir zaman? Kenapa saya nggak hidup? Siapa yang melepas burungnya itu? Kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Buktinya 1444 tahun setelah Nabi Muhammad, anak muda tetap beriman la ilaha illallah Muhammadur man ya'is ba'di, siapa yang hidup setelah aku mati nanti fasayara ikhtilafan katsira,
banyak sekali ikhtilaf, banyak adu domba, banyak perkelahian, banyak permusuhan, banyak peperangan, banyak maksiat. Tapi kalau mereka berpegang kepada yang dua ini, dia tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa itrata ahli baiti, berpegang kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada para habaib, cinta kepada para kiai, cinta kepada para ulama. Takbir. Kenapa Ustadz Somad itu sayang, cinta, hormat, takzim kepada para habaib? Karena nama mereka disebut dalam sholat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Saya belajar di Al-Azhar Mesir. Billah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ustadz Somad tidak bisa mengawal anak-anak muda qori ini, karena saya datang. Ustadz Somad kapan datang lagi? Setelah ini 6 bulan lagi. Dan sekali datang saya cuman 3 malam. Datang Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, ini malam terakhir malam Senin. Besok saya sudah pulang ke Pekanbaru. Nggak boleh lebih 3 malam. Kalau lewat nanti dicurigai buka cabang. Jelas? Ini perlu saya jelaskan, jangan ada dusta di antara kita. Saya nggak bisa mengawal anak-anak muda ini. Lalu yang mengawasi sholat mereka, yang mengingatkan bagaimana puasa sunat mereka, yang mengawasi bagaimana zakat mereka. Kata Syekh Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitab Ar-Rafiq Al-Tulum, maharnya disuruh nambah.